Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 1, Mathematics of Cryptography, bagian modular aritmatik, kongruen, dan matriks. Nah, konsep dari faktor persekutuan terbesar atau common divisor of two integers, GCD, itu adalah kita mencari semua faktor dari suatu bilangan, misalnya 140, semua faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka dicari yang sama faktornya. Nah, dicari yang paling besar. Maka yang paling besar ini adalah greatest divisor atau GCD. Kalau kita hitung pakai cara yang lama, yang dulu pernah kita diajarin ya waktu SD atau SMP. Jadi sebuah bilangan, contohnya 140 sama 12, maka kita cari faktor pembagi faktor primanya. Jadi 140 dibagi 2, 70, bagi 2, 35, bagi 5, 7, bagi 7, 1. Nah, kalau sudah 1 berhenti. 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1. Nah, ini adalah faktor primanya. Faktor persekutuan terbesar didapat dengan menandai faktor prima yang sama. Di sini 2, 2, 2, 2. Selain itu nggak ada, maka faktor primanya, faktor persekutuan terbesarnya atau greatest common divisornya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Sama dengan yang di sini. Nah, selain dengan cara mencari faktor primanya, ada cara lain yang lebih cepat, terutama untuk bilangan-bilangan yang besar, mencari faktor persekutuan terbesarnya dengan Euclidean algorithm. Euclidean algorithm menyatakan bahwa greatest common divisor dari A dan 0 adalah A. Ya, tentu kita paham bahwa faktor dari A itu adalah minimal 1 dan A. Faktor dari 0 adalah 0 dan bilangan berapapun, termasuk A. Maka GCD dari A dan 0 tentunya adalah A. GCD dari A dan B adalah GCD dari B dan sisa dari A dibagi B. Nah, ini yang prinsipnya Euclidean algorithm. Sehingga kalau kita punya sebuah angka, di mana angka itu adalah A dan B, maka GCD-nya adalah GCD dari B dan sisanya. Kemudian berulang lagi, GCD dari B dan sisanya adalah GCD dari sisanya dan sisa dari sisanya. Jadi berantai terus sampai R1-nya ketemu 0. Sehingga GCD A dan B adalah R1. Nah, kalau kita tulis di MATLAB atau program lainnya, kira-kira temporary R1 itu adalah A, temporary R2 sama dengan B. Nah, selama R2-nya lebih besar dari 0, maka proses ini dijalankan, yaitu Q R1 bagi R2, di mana nanti akan geser ya, R1 jadi R yang ini itu adalah R1 dikurangi Q kali R2. Kemudian yang ini geser. R2 jadi R1, yang R jadi R2, dan seterusnya. Maka GCD-nya terakhir adalah ketika yang R2-nya 0, yaitu GCD A, B R1. Contohnya, GCD dari 140,12 adalah GCD dari 12 dan sisa bagi antara 140 bagi 12, yaitu GCD 12, sisanya kan 8. Maka geser sama dengan GCD dari 8 dan sisa dari
12 bagi 8. Sisa 12 bagi 8 kan 4. Berarti GCD 8,4. Geser lagi, berarti sama dengan GCD 4. 8 bagi 4, 0. 0. Berarti GCD-nya 4. GCD 140,12 sama. Jadi 4 seperti yang sebelumnya. Kemudian GCD dari 35,11 sama saja dengan GCD dari 11. Sisa dari 35 bagi 11 itu adalah 2. Berarti geser lagi GCD 2, 11 bagi 2 sisa 1. Sama aja dengan geser lagi GCD 1,0 sehingga GCD-nya adalah 1. Nah, ketika khusus GCD dari sebuah bilangan A dan B hasilnya 1, kita sebut bahwa bilangan A dan B ini adalah relatively prime. Nah, bilangan yang ini yang nanti yang menarik di dunia kriptografi, baik di kriptografi yang klasik, RSA, asymmetric key, maupun yang kriptografi modern. Ini contoh dari mencari GCD menggunakan Euclidean. Misalnya kita diminta untuk mencari GCD dari 2740 dan 1760. Maka kita tulis dulu di sini A-nya, ini B-nya, 2740, 1760. Maka 2740 bagi 1760 sisanya 1, kemudian hasilnya 1, sisanya 980. Kemudian ini digeser, ini dibagi ini, hasilnya 1, sisanya 780. Geser, 980 bagi 780, hasilnya 1, kemudian sisanya 200. Geser lagi, 780 bagi 200, ada 3, sisanya 180. Kemudian geser lagi, 200 bagi 180, hasilnya 1, sisanya 20. Geser lagi sampai 0 yang ini. Berarti GCD-nya adalah 20. Kemudian kalau dibalik misalnya GCD dari 25 dan 60. Kita balik ya, 25 60. Hasil dari 25 bagi 60 kan 0. Kemudian sisanya adalah 25. Nah, jadinya posisinya jadi benar lagi ya. Nah, sampai dapatlah terakhir GCD-nya 5. Berikutnya adalah dalam kriptografi klasik maupun modern. Nah, itu kita perlu mencari inverse, terutama inverse perkalian. Nah, untuk menghitung inverse perkalian, kita gunakan extended Euclidean algorithm. Algoritma dari extended Euclidean algorithm itu adalah extended dari yang Euclidean algorithm biasa. Kalau yang Euclidean algorithm biasa itu adalah yang bilangan yang dibagi ya. Tapi kalau extendednya melibatkan S dan T, di mana inisiasi dari S itu adalah 10, kalau T 01. Inisialisasinya sama. Kalau yang Euclidean hanya A dan B, tapi kalau extended Euclidean itu untuk S1 1, untuk S2 0, yang T1 0, T2 1. Nah, selama R2-nya belum 0, maka ini jalan terus. Bahwa R itu adalah R1 kurangi Q kali R2. Kemudian S adalah S1 min Q kali S2. T1 min Q kali T2. Dan ini geser. Sehingga GCD dari AB adalah R1-nya, kemudian S itu adalah S1 dan T adalah T1. Selain untuk mencari inverse perkalian, extended Euclidean algorithm juga bisa memecahkan bilangan Diopantin gitu ya. Jadi S itu kalau direpresentasikan adalah S kali sebuah bilangan tadi A ditambah T kali B itu adalah sama dengan GCD dari A, B. Jadi S kali A ditambah T kali B sama dengan D.
Ini contoh dari extended Euclidean. Kalau kita punya bilangan A 161 dan B 28, kalau kita cari GCD A, B, dan value S dan T-nya, maka kita tulis di sini R1, R2, R, S1, S2, S, T1, T2, T. Maka R1-nya 160, R2-nya adalah 28B, kemudian S1-nya 10, T-nya kebalik 0, 1. R itu adalah 161 dikurangi dengan Q kali R2, ya kan? Di sini Q kali R2, maka sisanya adalah 21. Jadi ini sisa. Nah, cara yang ini diimplementasikan di sini sama gitu. Untuk mendapatkan S berarti 1 dikurangi Q kali S2, karena 0 berarti 1. Untuk mendapatkan T sama berarti 0 kurangi 1 kali Q. Q-nya 5, berarti 0 kurangi 5, minus 5. Kemudian yang ini tinggal geser, ini tinggal geser, ini tinggal geser. Ya kan? Sama kayak ini kan. Yang ini tinggal geser, ini tinggal geser, ini tinggal geser. Berikutnya adalah 28 bagi 21, hasilnya 1. R-nya adalah 28 kurangi 21 kali 1, 7. Kemudian S-nya adalah 0 dikurangi 1 kali 1. Kemudian T yang di sini adalah 1 kurangi min 5 kali 1, berarti 1 plus 5, 6. Kemudian geser lagi, dan seterusnya sampai hasil R2 0. Ketika R2 udah 0, berhenti. Berarti GCD-nya adalah 7, S-nya minus 1, dan T-nya adalah 6. Nah, nanti yang menarik adalah kalau kita mau ngecek inverse sebuah bilangan, GCD-nya harus 1 nanti di sini. Nah, GCD 1 inverse-nya adalah T.